Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 15 April 2025. Sejumlah informasi menarik telah kami sajikan untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, sejumlah warga bersama Forum Pemuda Madani Binjai menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mapolres Binjai. Unjuk rasa yang digelar karena pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap seorang warga bernama Arif, warga desa Bekulap, Kecamatan Selesai, yang diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan. Dalam orasinya, massa meminta kepada pihak kepolisian agar dapat bersikap transparan dalam menjelaskan kenapa Arif bisa ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap. Kasus ini bermula dari adanya laporan Arif dituduh telah melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul atau percobaan pemerkosaan dan pengancaman hingga akhirnya resmi ditahan di Polres Binjai. Namun oleh keluarganya, Arif diyakini tidak melakukan perbuatan asusila seperti apa yang dituduhkan tersebut. Sehingga keluarga Arif menilai kasus ini terlalu dipaksakan oleh penyidik. Seorang pengunjuk rasa, Randi Permana menjelaskan, massa meminta Kapolres Binjai untuk mengatensi kasus yang dialami Arif. Karena menurutnya, kasus ini jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan bukti hukum yang konkret untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Harapannya kita hanya ingin mengetahui rangkaian kronologis dari penyidik. Karena sejauh ini sangat tertutup. Karena memang Arif tadi sebagai terduga pelaku, itu jelas di hari pemerkosaan itu di rumah sama istrinya. Itu tuntutan kita mau dengar apa rangkaian yang masuk akal dari Polres Binjai hari ini. Kenapa orang bisa tidur sama, kok bisa di satu sisi dia mengalami pemerkosaan? Di hadapan para pengunjuk rasa, Kabak Ops Polres Binjai, Kompol Polinda Manik menjelaskan, dalam penanganan kasus ini, Polres Binjai sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, tentunya dari Polres Binjai dalam penanganannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, kami tadi sudah berkoordinasi ke Kasat Reskrim bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polres Binjai sudah sesuai dengan prosedur. Ya, silakan nanti Bapak Ibu sekalian untuk lebih teknis bisa langsung nanti berkoordinasi ke Satreskrim. Ya. Pemirsa, pasca penyerangan dan pembakaran motor polisi saat melakukan penggerebekan narkoba di kawasan Kelurahan Bagandeli, tim gabungan Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 7 orang pelaku. Sebelumnya, pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengungkapan kasus peredaran narkotika di Jalan Proyek Kelurahan Bagandeli. Penggerebekan sarang narkoba ini bermula saat kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang resah, karena di Bagandeli sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Ketika melakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 5 orang pelaku. Namun ketika kelima terduga pelaku narkoba tersebut hendak diamankan ke Polres, sekelompok orang tidak dikenal menghalangi dan melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian. Pasca peristiwa penyerangan dan pembakaran 2 motor milik petugas Ditnarkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus 7 orang pelaku. Dari 7 orang yang ditangkap, 4 merupakan pelaku pembakaran motor petugas, sedangkan 3 orang pengguna narkoba. Pelaku-pelaku yang melempari petugas, pelaku-pelaku yang membakar kendaraan, dan ini akan berkembang. Kamu boleh lari, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi. Dan masih ada 1 DPO lainnya yang merupakan pengedar yang ada di Belawan. Saat ini, ke-7 pelaku penyerangan dan pembakaran motor petugas kepolisian masih menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam rangka latihan refueling dan training lokal Lanut Suwondo Medan, sambut kedatangan 3 pesawat tempur Hawk 100-200 Skadron Udara 12. Pesawat tempur ini akan melakukan latihan pengisian bahan bakar di udara. Kedatangan pesawat tempur Hawk merupakan bagian dari pelaksanaan latihan refueling atau pengisian bahan bakar melibatkan kolaborasi dengan pesawat angkut berat C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Wing Udara 2 di Lanut Suwondo Medan kemarin. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan TNI AU dalam melakukan pengisian bahan bakar di udara, serta memperkuat koordinasi antar unit dalam menjalankan misi tempur yang lebih kompleks. Latihan refueling ini dirancang untuk memperpanjang jangkauan operasional pesawat tempur dengan memanfaatkan kemampuan pesawat C-130 Hercules sebagai pesawat pengisi bahan bakar udara. Kolaborasi ini memungkinkan pesawat Hawk untuk terus melaksanakan misi tempur tanpa perlu kembali ke pangkalan untuk pengisian bahan bakar, meningkatkan daya tempur dalam waktu yang lebih lama. Komandan Lanut Suwondo, Kolonel NAV Sony Beni Simanjuntak menjelaskan, latihan ini sangat penting untuk menjaga kesiapsiagaan operasional TNI AU guna memperkuat kerjasama antar unit dan meningkatkan kehandalan dalam melaksanakan misi di berbagai kondisi. Salah satu guru bernama Rosita yang berkesempatan melihat langsung kedatangan pesawat tempur tersebut bersama muridnya menuturkan, ia sangat bangga. Ia juga berharap kepada para pelajar agar lebih semangat lagi dalam mengejar cita-citanya dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedirgantaraan. Kegiatan di sini kita sedang melihat pesawat tempur dari TNI AU yang bersedia di Lanut Suwondo. Apa sih wawasan yang dapat bisa ngelihat langsung pesawat ini, Bu? Untuk anak-anak apa sih bisa langsung tahu ini pesawat dari kita, yaitu milik Indonesia, terutama dari itu untuk anak-anak yang wawasan ingin masuk TNI AU juga bisa gitu kan. Ya, untuk anak-anak yang bercita-cita jadi tentara. Pemirsa, Pemko Binjai mengusulkan lahan seluas 132 hektar ex-PTPN 1 untuk proyek pembangunan strategis nasional seperti depo bus rapid transit, sekolah rakyat hingga kawasan sentra industri di atas lahan ex-HGU PTPN 1 di Kelurahan Tunggurodo, Kecamatan Binjai Timur. Dalam kesempatan tersebut, Region Head PTPN 1 Didik Prasetyo menjelaskan, di Kota Binjai, total ada 1.200 hektar lahan milik PTPN 1 yang terdiri dari 600 hektar yang masih aktif dan 600 sudah ex-HGU. Untuk kawasan sentra industri sendiri, pihaknya telah mengusulkan 158,9 hektar lahan ex-HGU untuk disetujui menjadi kawasan industri. Terkait pelepasan aset secara mekanisme, memang belum dikenal dalam peraturan, atau tidak dibenarkan pelepasan aset secara hibah, namun demikian masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu dapat disetujui atas persetujuan Kementerian BUMN atau membayar ganti rugi ke negara. Dijelaskannya, dari 600 hektar lahan ex-HGU yang sudah dikeluarkan, ada sejumlah 14 daftar normatif seluas 182 areal hektar. Lahan tersebut berada di Tunggurono dan Timbang Langkat, yang sudah disetujui Gupsu periode sebelumnya. Sementara itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, ini merupakan langkah strategis guna meningkatkan koordinasi seluruh pihak, guna mendukung percepatan pembangunan di Kota Binjai. Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi program antara pusat dengan pemerintah daerah, agar selaras dalam mewujudkan pembangunan. Pemko Binjai dalam hal ini, siap menjalankan program nasional yakni peningkatan kesehatan, pendidikan dan makan bergizi gratis, meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan pemberantasan kemiskinan. Ya, ini semua untuk kepentingan masyarakat Kota Binjai, pengembangan kota, karena lahan itu selama ini ex-HGU. Nanti dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, ya kan, dengan Pak Gubernur biar bisa lahan-lahan yang selama ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.
Di informasi lainnya, pemirsa, bursa calon Ketua Umum Komite Nasional Indonesia Sumatera Utara tengah berlangsung dan sejauh ini dua nama yakni Hutanggal Siregar dan Parlautan Siregar secara resmi telah mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum KONI Sumut periode selanjutnya menggantikan John Ismadi Lubis yang telah habis masa jabatan. Tahapan verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumut telah selesai dilaksanakan oleh tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketum KONI Sumut. Sejauh ini, tim penjaringan dan penyaringan telah menerima dan memverifikasi berkas dua nama bakal calon ketum KONI Sumut yakni atas nama Hutanggal Siregar yang juga merupakan kerabat Gubernur Sumut Bobi Nasution dan Parluatan Siregar. Namun berdasarkan verifikasi yang dilakukan, hanya Hutanggal Siregar yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon ketum KONI Sumut sebab didukung oleh 32 KONI Kabupaten Kota dan 46 Pemprov Cabur dan badan fungsional. Sementara itu, Parluatan Siregar hanya didukung 3 Pemprov Cabur dan tak satu pun KONI Kabupaten Kota yang mendukung. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan, Sakiruddin menyebut, hasil verifikasi nantinya akan diberikan kepada pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi KONI Sumut yang akan berwenang menetapkan calon ketum KONI Sumut. Kami sampaikan di dalam Musprov dengan pimpinan sidang untuk menetapkan calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2025-2029. Jadi nanti penetapannya adalah di sidang pleno, sidang pertama pada Musprov KONI tanggal 15. Semua dokumen itu nanti kami serahkan supaya itu nantinya bisa diverifikasi kembali oleh pimpinan sidang, menanyakan karena pesertanya ada di situ, benarkah ini dukungannya, itu nantinya itu tanggung jawab daripada semuanya adalah pimpinan sidang. Musyawarah KONI Sumut akan digelar di Hotel Danau Toba Internasional Kota Medan pada hari ini 15 April hingga 17 April 2025 mendatang guna memilih Ketua Umum KONI Sumut yang baru. Pemirsa, wisata pemandian air panas di Desa Sibanggor, Mandailing Nata ramai dikunjungi warga usai libur Lebaran. Air panas yang mengalir langsung dari kaki Gunung Sorik Merapi ini diyakini dapat mengobati berbagai penyakit. Ratusan warga dari berbagai daerah mengisi libur mereka dengan mengunjungi lokasi wisata pemandian air panas Hutaraja Sibanggor. Di lokasi ini, warga rela datang jauh-jauh hanya untuk mandi air panas campur belerang alami yang mengalir langsung dari pegunungan aktif Sorik Merapi. Menurut pengunjung, wisata dengan berendam di air panas ini dapat mengobati berbagai jenis penyakit termasuk rematik, alergi, pegal-pegal, dan penyakit lainnya, serta dapat menyegarkan tubuh. Tidak jarang, pengunjung juga terlihat mandi keramas di lokasi pemandian karena diyakini dapat menyehatkan rambut dan pikiran. Kita obat juga. Obat? Untuk obat apa itu, Bang? Mati. Terus? Gatal-gatal? Gatal-gatal bisa. Bisa juga, Bang, ya? Jadi ini airnya dari mana ini, Bang? Dari gunung itu, Bang? Merapi. Jadi biasanya, Bang, ada berapa orang yang mandi tiap hari di sini, Bang? Ya tergantung, kalau lagi musim liburan nih rame, Bang. Rame, Bang. Jadi selain warga sekitar, warga dari mana aja nih, Bang, yang datang ke sini? Ada yang lokal juga banyak, lokal dari luar juga banyak. Di lokasi ini, pengunjung juga bisa menikmati berbagai makanan dan minuman yang tersedia di warung-warung sekitar pemandian dengan harga yang terjangkau. Ya pemirsa, berikut kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 16 April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 16 April 2005 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan,
Batubara, Gunung Sitoli, Medan, Tanjung Balai, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Sedang Bedagai, dan Tapanuli Tengah. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Gunung Sitoli, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Deli Serdang, Karo, Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Pakpak Barat, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Padang Lawas Utara, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%, angin dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 14 April 2025 tidak terdapat ada titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pesisir timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.